Nah kalau itu dilakukan, sekarang kan 3-4%. Nggak mungkin bisa tumbuh 5-6%, nggak mungkin dengan hanya industri tumbuh sekian. Itu harus tinggi, kalau nggak tinggi nggak bisa. Masalah berat dari bangsa ini itu adalah masalah institusi. Ya. Institusi apa orang? Yang institusi plus orang. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah institutionalism, Pak. Ya. Jadi ada rule of the game di masyarakat yang membuat orang itu terpengaruh untuk melakukan tindakan ekonomis yang baik atau tidak, mau bayar pajak apa tidak. Tapi intinya jangan menaikkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang rakyat kecil harus masih mikir besok makan apa. Tapi orang-orang kaya, super kaya ini harus bahkan bila perlu di atas 35%. Halo Mas Topo dan Mbak Topo, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua. Hari ini kita beruntung ada dua profesor nih menemani saya. Dan ini bukan profesor kaleng-kaleng, ini profesor luar biasa ini, yang akan menceritakan pada kita tentang satu gagasan di era pemerintahan Pak Prabowo ini yang banyak kita bicarakan adalah tentang Badan Penerimaan Negara ya. Badan Penerimaan Negara ini sekarang menjadi bagian dari Kementerian Keuangan ya. Tetapi dalam idenya Presiden Prabowo inginnya itu menjadi suatu badan negara supaya fokus. Dan kalau nggak salah satu alasannya adalah karena kita bingung kenapa rasio pajak kita atau disebut tax ratio Indonesia itu kok rendah bahkan cenderung turun, sehingga kalau cukai rokok diambil dari situ bahkan di bawah 10%, single digit istilahnya ya. Nah ini tentu agak mengkhawatirkan karena tax ratio ini atau rasio pajak ini biasanya menentukan juga tingkat demokrasi dan ketahanan ekonomi kita. Nah tapi saya bukan ahlinya, kita masuk aja Profesor Didik ini ya. Ya. Kita mulai ya. Betul ya, kira-kira begitu. Jadi ide baru ini dari pemerintahan baru bahwa sebaiknya ada badan sendiri gitu ya, untuk untuk penerimaan ini, karena masalahnya antara lain karena rasio pajak. Karena saya ingat Pak Prabowo dari dulu tuh selalu kritik tuh rasio pajak. Argumennya itu benar. Kita nggak tahu pelaksanaannya nanti kan, bahwa kalau orangnya seperti sekarang, sistemnya seperti sekarang, caranya seperti sekarang, institusi seperti sekarang, ya 10%. Ya, karena itu akan diubah. Itu ada ini kalau nggak salah, Einstein dulu bilang kan, kalau kita melakukan hal yang sama berulang kali, mengharapkan hasilnya akan beda, wah susah, itu kan? Tanda orang gila. Nah sekarang mau merubah ke pola baru, ada plus minusnya. Plusnya tadi Mas Bambang disebut fokus. Ketiga efisien, ketiga dia punya kewenangan independen. Contohnya ya Kanada, Australia, bahkan Australia itu 25%, 30% tax ratio-nya. Kanada juga 14%, 15%, jauh lebih tinggi. Amerika juga ya? Ya, jadi tapi saya ragu dengan niat ini, sebab belum ada apa-apanya. Konsepnya belum ada, bahkan dengan Kementerian Keuangan masih berbeda pendapat. Sehingga kalau mau merubah baru, belum apa-apa, nanti malah turun ya? Malah punya kendaraan yang nggak bisa jalan. Bisa malah turun. Malah turun. Itu yang harus dipertimbangkan. Nah karena itu kepemimpinannya juga penting. Nah kelemahannya dari badan ini, kalau ada Menteri Keuangan, ada pajak, Badan Penerimaan Negara, kan harus koordinasi. Apalagi kalau lagi dipecah dia tidak ini, ya itu koordinasinya problem. Nah nggak tahu pengalaman di lapangan dengan Mas Agung ini. Gimana Prof Agung nih? Ya, terima kasih Mas Bambang, Pak Didi. Jadi kalau kami melihat badan ini diperlukan, tidak saja berorientasi kepada cita-citanya Bapak Presiden,
Tapi saya melihat bahwa kalau 3 entitas ini dijadikan satu, tidak sekedar 5 plus 5 plus 5 menjadi 15, tapi kalau dimulai dengan perubahan identity dari 3 ini yang menjadi satu, bisa meledak itu. 5 plus 5 plus 5 mungkin bisa jadi 100. Iya. Jadi betul dikatakan Pak Didi tadi, bahwa jadi ini betul-betul tergantung pada leadership. Bagaimana bisa mengemban inisiatif Bapak Presiden dengan badan ini. Jadi tapi kalau kita bicara badan ya, saya mikir kalau ada lembaga baru setahun pertama itu mungkin nggak bisa apa-apa gitu ya, karena malah ya kan mau membuat nomenklaturnya bisa berisiko juga malah tidak fokus kepada pendapatan negara ini. Mengatasi itu bagaimana? Begini Pak Bambang, sebetulnya kami sudah cukup lama mulai mencoret-coret gitu. Yeah. Kami sudah menyiapkan 7 buku sebetulnya. Yeah. Ya, jadi buku pertama itu mengenai inisiasi daripada badan itu. Buku kedua terdiri dari semua langkah strategis yang diperlukan, baik jangka 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Buku 3 itu tentang perpu, bagaimana keuangan negara harus diatur lagi kemudian. Lalu buku 4 ada yang namanya Perpres, mengenai pembentukan badan itu. Buku 5 mengenai aset dan sumber daya manusia, karena kita juga harus mempersiapkan begitu menjadi badan. Sebagian dari 3 entitas ini berada di Kementerian Keuangan. Jadi kita harus juga sudah mulai mikirkan bagaimana aset dan sumber daya manusia dipindahkan. Terus juga masalah penegakan hukum. Buku terakhir kita, buku 7 itu sudah mempersiapkan itu sebetulnya. Ini buku yang disiapkan dulu zaman Pak Bambang Brojo ya, bukan, dulu mengajukan DPR. Oh beda lagi timnya ini. Ini beda Pak, dan kami sudah nah tapi ada buku ke-8 yang belum Pak. Apa itu? Yaitu adalah transisinya. Kalau ada dibikin lembaga baru sebetulnya ini, sudah di dalam itu sudah embody masalah transisi. Jadi kekhawatirannya Pak Didi tadi legitimate Pak, dan kita sebetulnya sudah mengantisipasi itu, bahwa memang kalau memang inisiatif Presiden ini perlu diamankan sampai 8% economic growth dan tadi state revenue ratio-nya 23%, kita harus bisa, mau tidak mau ini harus ada, karena ini langsung berada di bawah Presiden. Nah ini kan jadi idenya adalah antara lain untuk membuat pertumbuhan menjadi 8%, meningkatkan penerimaan negara. Nah kalau kita lihat pertumbuhan itu kan rumusnya 3 itu ya, ada investasi plus konsumsi publik plus belanja pemerintah. Jadi maksudnya ini supaya belanja pemerintahnya naik gitu atau gimana? Sebetulnya 3 Pak. Jadi Pak Mas Bambang ya. Jadi kita ini orientasinya yang pertama GDP harus naik. Karena kalau GDP tidak naik, penerimaan teks juga tidak akan naik. Jadi susah. Jadi GDP naik. Bahkan kadang-kadang kalau supaya GDP naik, kalau perlu teks diturunin kadang-kadang ya. Kadang-kadang Pak. Seperti yang terjadi di Vietnam kemarin. PPN itu dari 10% diturunkan menjadi 8%. Jadi kalau mendorong GDP tadi, CIG tadi yang komponen daripada aggregate demand memang kita harus tata betul Pak. Karena pelibatan C, I, dan G tadi itu betul-betul ada economic activities yang terlibat di dalamnya. Nah jangan sampai economic activities ini tidak terrecord, dan itu yang namanya underground economy. Dan semua inefisiensi ekonomi terjadi di situ, leakages terjadi di situ, dan ini yang menjadi concern daripada badan sebetulnya. Terima kasih Prof. Agung. Tapi ini saya mau agak sederhanakan dikit karena kan Mas Topo dan Mbak Topo ini bukan ekonom ya, jadi saya mau pakai bahasa yang lebih populer. Jadi kan kira-kira kalau GDP itu kan ada 3 tadi komponennya ya, belanja pemerintah, investasi dan konsumsi. Ya. Nah untuk menaikkan dari kita sekarang sekitar 5% ya Prof. Rabin ya, ke 8% itu 3% itu dari unsur yang mana itu dalam 7 jilid buku ini dimasukinnya? Sebetulnya di dalam langkah-langkah action kita sudah cukup dalam mempersiapkan itu. Secara umum saja kami sampaikan Pak ya, bahwa C itu, consumption itu jangan sampai turun. Karena kalau kita bicara mengenai accelerator, ini maaf sedikit ada Pak Didi sangat paham itu, yang namanya accelerator bagaimana C itu bisa mempengaruhi investasi dan itu sebetulnya harusnya bisa mempengaruhi GDP. Tapi investasi ini GDP Pak. Tapi investasi konsumsi itu antara lain kan dengan pembangunan 3 juta rumah ini ya. Di situ sedikit agak pelik. Kita harus sangat berhati-hati. Kalau pemerintah ingin menambahkan government expenditure tadi, ternyata masyarakat sebetulnya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pengeluaran sendiri, untuk misalnya tadi beli rumah dan sebagainya. Itu bisa menullify
Jadi expenditure multiplier yang diinginkan dengan sebuah government expenditure. Nah ini bisa semakin menurunkan itu. Jadi sangat hati-hati pemerintah menurut saya harus cukup berhati-hati sebagaimana dilakukan sekarang. Jangan sampai pengeluaran itu yang sebetulnya masyarakat sudah mau lakukan. Tapi artinya kembali ke 3 unsur ini dari 3% yang mau ditambahin itu kira-kira yang dominan yang mana Pak? Tiga sebetulnya. Sementara ini drivernya itu adalah kan paling gede sekarang konsumsi kan? Karena lebih dari 50% GDP itu motornya ada di situ. Cuma sekarang kan daya beli dalam kondisi sekarang semakin menurun. Nah, tugas daripada pemerintah itu meyakinkan ini harus senantiasa tumbuh dan steady, Pak. Karena begitu saya turun level off saja itu investasi akan turun, GDP bisa plunge itu drop langsung ke bawah. Dan sekarang ada bahaya itu ya. Dan ada bahaya itu. Betul ya, Prof. Rahmini ya. Kalau CIG itu kan hitung-hitungan dalam ekonomi, ya enggak. Sebenarnya semuanya itu seperti bejana berhubungan. Ya, saling berhubungan. Ya, jadi tapi dalam strategi tidak semuanya yang leading itu sebenarnya utamanya kalau investasi tumbuh dan investasi itu dijual menjadi konsumsi dalam maupun luar negeri, menjadi ekspor plus dalam konsumsi dalam negeri, maka itulah engine-nya sehingga semua negara yang sukses strateginya itu investasi dan ekspor, nggak ada lagi. Seperti Korea, Jepang, Taiwan itu investasi di industri terutama. Nah konsumsi itu adalah derivatnya. Ya ketika investasi tumbuh ada surplus dari income. Ya, income-nya diambil konsumsi, surplusnya diinvestasikan, itulah yang akan menjadi engine of growth. Nah sekarang supaya perputaran roda ekonominya itu berjalan berhubungan. Konsumsi itu nggak akan kuat ketika investasi tidak ada. Nah sekarang apa problemnya? Dari kue ekonomi yang terbesar adalah industri. Kalau ini kan pengeluaran, kalau ini kan sektoral. Sektoral terbesar adalah industri. Nah, karena itu investasi. Tapi kita justru terjadi deindustrialisasi. Itulah investasi di industri yang harus menjadi paling utama dengan inovasi, dengan macam-macam. Kalau dulu ekspor Pak Bob Hasan gelondongan, sekarang harus dengan derivat yang tinggi kayak Lego lah. Ya itu kan makanya Presiden Prabowo juga dulu Presiden Jokowi sangat mengutamakan hilirisasi gitu ya kan. Supaya itu harus terus. nilai tambah itu harus gitu terus dan Indef itu melakukan studi ada puluhan sektor yang bisa dihilirisasikan. Tapi itu lebih bagus disebut industri karena ada konsepnya. Kalau hilirisasi itu kan omongannya Pak Jokowi. Omongannya Pak Jokowi, hilirisasi itu kan cuma menghilirkan, tetapi industri itu dengan segala menambah nilai tambah sebetulnya. Iya, industri itu dengan ekspornya, dengan kreditnya, dengan macam-macam. Nah kalau itu dilakukan, sekarang kan 3-4%. Nggak mungkin bisa tumbuh 5-6% nggak mungkin dengan hanya industri tumbuh sekian. Itu harus tinggi, kalau nggak tinggi nggak bisa. Dan industri itu bisa tumbuh kalau investasinya besar ya. Makanya misalnya saya ingat nih ada kasus, sekarang kan baru kasus ini yang di kalangan anak muda populer nih, kasus iPhone. Kan nggak bisa masuk nih iPhone yang terakhir karena dianggap TKDN-nya atau tingkat komponen dalam negerinya kurang sehingga diminta Apple itu invest lah minimum $1 miliar supaya bisa masuk ke phone itu. Sementara dia nawarin masih kalau nggak salah 100 juta ya. Nah, tapi kan dalam tarik ulur seperti ini tidak komplikasi ya. Saya ingat dulu zaman saya dulu mahasiswa dulu Fairchild dia mau investasi di Indonesia, bahkan sudah ada pabriknya di Cibinong ya, pabrik chip. Tapi waktu itu pemerintah Indonesia ngotot, dia harus lebih besar, harus lebih lengkap. Sementara Fairchild-nya bilang di zaman kita ini ke depan tidak lagi membuat sesuatu itu di satu tempat, tapi merupakan satu rantai dari produksi. Sehingga dia mau satu bagiannya aja di Indonesia, bagian lainnya tentu di tempat-tempat yang menurut mereka paling efisien gitu. Karena Indonesia berkeras, akhirnya Fairchild nggak jadi pindah ke Malaysia gitu. Nah ini kan jadi seni nih, nggak bisa maunya kita, tapi juga itu ya. Nah seni kebijakan. Seni kebijakan ya. Yang dimasukkan ke dalam TKDN itu terutama kan yang mereka memproduksi barang, konsumsi marketnya di sini besar. Iya betul. Sehingga kita nggak bisa jadi objek market aja. Iya.
Dan itu sudah banyak yang berhasil. Jadi kalau kasus iPhone ini kan salah satu, itu seninya lah dengan. Tapi kalau tidak ada hubungannya, misalnya investasi nikel kan nggak ada hubungan apa-apa. Udah dia 100% kan melakukan banyak hal apa saja yang relatif kuat untuk mereka supaya terwujud investasinya. Dan investasi ini juga, makanya saya lihat juga investasi ini kan ada ekstrimnya, ada yang padat modal, ada yang padat karya. Kalau investasi padat karya jelas akan meningkatkan konsumer karena banyak orang bekerja, ya kan? Dia akan spending, lalu juga karena dia punya gaji, dia bayar pajak, negaranya juga tambah ya, sehingga tiga-tiganya nambah kan, baik dari sisi investasinya, dari sisi konsumsinya, dari sisi belanja pemerintahnya, semuanya jadi nambah sehingga GDP naik. Tapi kalau kembali seperti kayak nikel, dia masuk sebagai padat modal gitu. Itu kan ya mungkin beberapa pekerja saja ya di sana, mungkin hanya pertumbuhannya hanya di Morowali aja tuh ada pertumbuhan tinggi, tapi tidak di seluruhnya. Itu harus dirubah ya. Bagaimana mengubahnya gimana? Ya tentu saja kapasitasnya bisa dibagi ya, dan alasan-alasan bahwa pabrik nikel itu kan seperti timah dan lain-lain, sehingga desain pemerintah yang waktu itu kan komitnya ini akan menginvestasikan besar sekali sehingga dimonopoli satu. Nah karena itu ke depan harus diberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha lokal termasuk konsorsium sehingga lebih banyak peluang, dan hilirisasi memungkinkan untuk ini kan baru satu tahap yang diekspor sana kan masih separuh matang kan, belum matang betul. Kalau ke hilir makin banyak makin terbuka. Nah, mungkin sebetulnya orang sering ngomong yang seolah-olah kalau paling nggak pemerintah lah, apalagi pemerintah sebelumnya, bahwa nikel hilirisasi yang sukses gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat yang sudah terbukti bertahun-tahun sukses hilirisasi ini kan sawit sebetulnya. Karena makin lama yang produk raw-nya makin rendah, dan orang-orang yang tadinya memproduksi di luar negeri karena bisa beli lebih murah akhirnya pindah ke Indonesia, sehingga tiap tahun kita lihat proses pertambahan nilainya terus makin besar ya. Itu industrialisasi di hulu dan ke hilir. Hulu sebenarnya sih. Nggak pakai otak kebijakan itu satu aja kayak LBI, investor masuk jalan. Ya, makanya saya pikir kenapa nggak diterapkan seperti di sawit yang udah bertahun-tahun terbukti gitu ya, yaitu dengan kebijakan yang namanya pungutan ekspor. Ya, karena makin dia di hulu, pungutan ekspornya makin tinggi, sehingga mau nggak mau semua pabrik yang ingin membuat bahan itu ya dia ditarik ke Indonesia, membuat pabriknya di Indonesia, menghasilkan tenaga kerja punya gaji, dia bayar pajak dan dia belanja. Jadi kenapa nggak karena saya lihat kalau kita lihat ekspor kita kan yang paling besar sekarang yang mungkin batu bara ya bersatu, lalu nikel ya, lalu nomor 3 kelapa sawit, dan nomor 4. Saya mau nambahkan lagi, Mas Babang dan Pak Didi ya. Tadi yang dikhawatirkan tadi bahwa demi alasan efisiensi itu bisa mungkin di negara ini lebih efisien, di negara ini lebih efisien dan sebagainya. Masih ada satu bahayanya di situ, yaitu pengusaha-pengusaha yang besar ini yang sifatnya multinational enterprises ini bisa memanfaatkan yang namanya transfer pricing. Betul. Di situ yang kita juga harus waspada, karena dia bisa memindahkan profitnya ke dalam suatu wilayah yang secara hukumnya yang berlaku di sana, keuntungannya tarif pajaknya menjadi lebih rendah. Karena itulah makanya dunia sekarang sudah bergerak menjadi mengadakan yang namanya pilar 1, seperti yang dikhawatirkan Pak Didi tadi. Negara yang hanya kebagian menjadi market tanpa ada kantornya secara fisik berada di situ, dia juga harus kena pajak. Itu pilar 1 mengatur demikian. Bahkan pilar 2 mengatakan di dalam aturan perpajakan ini bahwa semua yang pengusaha-pengusaha yang sifatnya melintasi batas-batas negara itu, kalau batas daripada turnovernya sudah melampaui jumlah tertentu, dia harus wajib bayar pajak minimal 3% untuk semua yang terlibat di sana. Jadi internasional pun sudah mewaspadai. Terutama di sektor platform ya. Betul sekali. Terus terang kalau kami di industri media tuh rugi betul, karena kalau kita tuh dapat iklan, kita bayar pajak macam-macam ya. Tapi kalau Google atau Facebook
dapat. Padahal mereka yang mengambil iklan banyak sekali ya. Jadi ini kayak kolonialisme baru ya. Makanya ada yang namanya DST, Pak. Digital Service Tax itu, ya itu implementasinya dalam bentuk pilar 1, pilar 2 tadi. Tapi kalau dalam hal ini juga kadang-kadang pemerintah sendiri harus bersikap gitu ya. Ya, saya kira. Jadi ya, harusnya kalau menurut saya pemerintah tuh tidak boleh pasang iklan di tempat yang tidak punya kantor di Indonesia. Fisik, iya kan? Yang tidak bayar pajak di Indonesia ya dia nggak boleh dong bayar iklan. Saya lihat di Amerika aja saya lihat ya. Itu pemerintah Amerika itu mengatakan bahwa Voice of America itu tidak boleh disiarkan dalam negeri. Karena katanya dia untuk propaganda keluar. Masa propaganda diarahkan ke rakyat sendiri gitu kan, yang bayar pajak. Jadi kita bayar pajak untuk dibohongin gitu kan, nggak benar gitu. Nah ini kan sama ya, jadi artinya pemerintah ngomong semua bahkan apa katanya ada pajak pertambahan nilai mau dinaikin gitu karena kurang uang. Tapi masang iklannya di tempat yang nggak bayar pajak di Indonesianya gitu ya. Jadi itu kan ya salah pemerintah sendiri gitu loh. Dan ini adalah, nah ini badan pendapatan negara ini mikirin nggak yang hal seperti ini? Pasti Pak, karena ini potensi terjadinya kebocoran Pak. Saya sedikit menyampaikan data. Data OECD mengatakan bicara transfer pricing saja itu 100 sampai 160 juta US dollar itu per tahun di semua negara yang punya multinational corporation itu kebocoran karena transfer pricing. OECD mengatakan demikian, IMF bila bisa mengatakan lain, Amstad lagi 100 juta US dollar. Nah ini harus diwaspadai benar, Pak. Betul. Jadi disinilah ruang di mana kita harus meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus membebani rakyat kecil. Nah ini karena dua profesor nih saya sederhanakan dulu ya. Jadi contoh transfer pricing tuh misalnya gini, saya misalnya ekspor nikel gitu ya. Saya ekspor nikel. Saya rugi kalau saya punya perusahaan saya di Indonesia, saya bikin di Singapura. Kenapa? Karena pajak di Singapura kecil. Nah, nanti saya ekspor nikel saya, tidak langsung ke pembeli saya ekspor ke perusahaan saya di Singapura. Untungnya kecil sekali. Bahkan mungkin nggak ada untungnya, sehingga saya nggak harus, sehingga di Indonesia perusahaan saya tidak untung. Nah, kalau perusahaan saya tidak untung atau untungnya kecil, bayarnya kecil. Yang untung adalah perusahaan saya di Singapura. Karena dia beli dengan murah, lalu dia jual dengan mahal, padahal pabriknya, bahan bakunya semua ada di Indonesia. Nah, tapi selama itu ini yang terjadi kan. Dan pemerintah Indonesia diem aja gitu loh. Ya Inalum itu udah puluhan tahun sebelum diambil alih. Iya. Contohnya rugi terus dia. Iya. Kayak Inalum kan jadi ingatnya. Nah itu apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia ngadepin ini kan bisa dibilang bodohnya kita lah gitu, karena ini tidak ada pelanggaran hukum kan. Bodohnya jadi kita aja. Di level kementerian itu memang kekurangan tim kreatif yang seperti di perdagangan kurang diplomat ekonomi, diplomasi dagang. Di keuangan itu tim kreatif untuk ngambil pajak-pajak baru. Ini kan kehidupan dengan IT sistem kan kencang sekali. Itu lambat sekali karena itu tim kreatifnya itu harus cepat. Memang dasarnya undang-undang ya di bagian-bagian peraturan pemerintahnya harus cepat, berubah cepat kayak kasus tadi Google dengan itu nggak boleh dibiarkan, dalam waktu cepat harus ditangkap. Nah ini juga Prof Agung ya, saya ingin bertanya ya, ini akan jadi kajian dari kalau ada nih badan penyelenggara. Saya lihat tuh begini, ada yang namanya kantor pajak besar. Ya kan di Indonesia, yaitu kira-kira kalau nggak salah 2.300-an orang paling kaya di Indonesia lah dianggap itu ditangani oleh kantornya. Tapi kalau saya nggak salah, karena ini rahasia, saya pernah dapat bocoran, tolong dibantah kalau salah. Dari 2.300-an orang paling kaya di Indonesia itu ternyata bayar pajaknya, pajak penghasilannya dibandingkan dengan bukan direksi lah, GM di anak-anak perusahaan mereka tuh lebih rendah karena yang mereka praktis sebagai pemilik perusahaan nggak perlu terima gaji sebagai komisaris, gitu, gajinya kecilin aja, tapi mereka terima dividen. Dividen itu kan pajaknya hanya 10%, ya kan? Clear, hanya 10% final. Kalau saya sebagai pekerja, saya bisa kena yang paling tinggi berapa persen sekarang? 35%. Jadi mungkin GM-nya itu bayar yang
35%. Sementara si pemilik perusahaannya yang jauh lebih kaya bayarnya hanya 10%. Ini kan regresif ya. Regresif. Kenapa ya pemerintah membiarkan hal seperti ini? Sebetulnya ya pemerintah harusnya jangan terlalu terlambat menyadari itu. Memang di dalam peraturan itu ada yang mengatakan semua penerimaan dividen kalau itu digunakan untuk investasi itu dapat pembebasan. Aturannya begitu. Aturannya kalau. Iya kalau kan. Nah, persoalannya sekarang dia bisa melapor saja, Pak dividen saya investasikan. Kita teliti betul apa tidak itu. Kan itu persoalannya. Jadi masalah compliance di bawah, masalah pengawasan di bawah, recording di bawah itu yang harus ditingkatkan karena di situ juga potensi kebocoran. Dan kita kiblat kita tanda kutip adalah menutup kebocoran. Jadi itu adalah satu segmen. Kalau dulu Pak Harto di zaman Pak Harto menurut saya cukup kreatif. Pertama, dia membuat perusahaan publik. Membuat semua pengusaha tertarik bikin perusahaan publik. Tapi begitu dia perusahaan publik, biasanya dia bayar pajaknya lebih tinggi karena semuanya lebih transparan kan. Dan kedua, beliau selalu mengundang 100 pembayar pajak pengusaha terkaya untuk makan, walaupun untuk menjaga rahasia biasanya dirahasiakan namanya. Tapi itu semacam kontrol. Jadi waktu itu ada persaingan di antara pengusaha. Pengusaha kan kebanggaannya kalau dianggap paling kaya. Ya. Nah, kalau di sekarang pengusaha dilihat dari majalah Forbes atau apa paling kaya. Tapi itu pernah nggak dicek dengan pajak mereka gitu loh. Ya kan, kalau dulu saya ingat betul. Jadi kalau misalnya Pak Harto kelihatan dekat dengan kelompok tertentu, dia punya alasan karena mereka memang pembayar pajak sangat besar sehingga menyumbang ke negara ini paling besar. Layak dong kalau saya lebih memperhatikan mereka. Kalau sekarang tuh tidak ada lagi ya kaitan antara. Ya, sekarang mau dikaitkan Mbak, dengan penyatuan ini. Misalnya teman-teman bea cukai di pelabuhan menjumpai satu pelanggaran, apalagi yang sifatnya pidana. Itu tidak berhenti di situ. Kita harus cek itu, terasir itu kepada jangan sampai si wajib pajak ini punya tanggungan perpajakan juga. Kalau kita cek di pajak, tahu-tahu dia juga punya lahan untuk pertambangan misalnya. Jadi 3 set ini sekarang menjadi satu dan kita kejar. Jadi kalau dulu kan terpisah-pisah. Masalah pelanggaran bea cukai kita selesaikan bea cukai. Mungkin pajak ya mendefinisikan pelanggaran itu dalam konteks undang-undangnya berbeda interpretasinya sehingga lepas mungkin. Tapi sekarang tidak. Dengan menyatukan ini, itu yang kami maksudkan tadi, ada concerted effort, bukan saja koordinasi. Concerted effort itu upaya kerjasama di lapangan yang jauh lebih besar. Nah ini dalam rangka menutup leakages dan ineficiency. Saya ini kembali ke ini, karena ini masalah peka ya. Bagaimana orang-orang super kaya di Indonesia praktis bayar pajaknya hanya 10%. Sementara orang yang kerja sama mereka bayar pajaknya 35%. Ini kan kebalikan daripada konsep bahwa pajak itu kan harusnya progresif ya. Ini regresif. Nah, Prof Agung yang pro pada badan penerimaan ini, apa yang akan dilakukan badan penerimaan terhadap paradoks yang ini? Justru itu menjadi salah satu target kamu, Mbak. Jadi orang-orang yang super kaya ini harus diyakinkan dia terbebani pajak yang cukup signifikan lebih berat daripada rakyat miskin. Bapak, Mas Bambang. Kecuali dia investasikan. Kecuali dia investasikan, karena itu ada insentif, Pak. Ada perbedaan perlakuan kita yang namanya equality, equity, sama justice, Pak. Equality itu kalau kita ada suami, istri sama anak nonton sepak bola, ada tembok begini. Iya, betul. Ya, kan? Kalau equality ya kita belikan satu-satu peti. Mungkin anaknya masih belum sampai. Itu equal, satu peti. Tapi kalau equity, kita berikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Anak mungkin kita berikan 3. Sehingga bisa lihat di atas pagar itu. Jadi equality begitu, equity begitu. Tapi kalau justice, tidak memberikan peti-peti ini. Semua hambatan itu kita robohkan. Itu justice. Dalam konsep perpajakan kita mengejar keadilan. Approach yang banyak, misalnya pajak warisan, pajak kekayaan, pajak macam-macam yang harus. Karena kan tidak mungkin orang super kaya kan dibiarkan tanpa itu. Tapi kan sekarang masalahnya kelemahan institusi ya. Saya ingat sekali lagi nih dalam kasus Orde Baru dulu, Presiden Soeharto melihat bea cukai. Sampai impres dia berani akhirnya udahlah kita rumahkan aja seluruh anggota bea cukai, kita pakai perusahaan profesional SGS dan langsung kelihatan itu
pendapatannya naik gitu. Apakah di Indonesia tuh sudah sampai pada tahap udah deh semua Ditjen Pajak kita rumahkan aja, kita sewa aja SGS untuk jalanin pajak ini, mungkin tahu-tahu pajak kita bisa 20%. Apa ada kemungkinan gitu? Dalam jangka pendek itu sebetulnya treatment yang cukup baik, positif. Tapi supaya ketahuan sebenarnya berapa ladangnya. Tapi sebetulnya selama kami bertugas terlihat juga, ini mohon maaf kami sampaikan di sini, bahwa yang melakukan itu SGS tadi itu juga banyak sekali kelemahan. Jadi misalnya contohnya dulu waktu kami mau merilis barang yang diimpor dari Australia ke Papua, itu saya tidak akan kasih, teman-teman Bea Cukai tidak akan kasih keluar sebelum ada LPS yang dibuat oleh itu. Padahal rakyat sudah minta itu segera dikeluarkan karena kebutuhan untuk development di daerah dan sebagainya. Tapi karena persyaratan itu saya tidak kasih. Tapi karena ribut terus, saya berikan saya kasih keluar, tapi dengan syarat buat dokumen yang menyatakan barang itu isinya apa. Begitu laporan dari SGS keluar, 99,9% sama barangnya. Jadi untuk apa kita tunggu mereka yang kita bayar lebih banyak? Jadi ada plus minusnya juga. Cuma kan kalau secara umum ya itu kan case per case ya. Tapi secara umum kan tiba-tiba pendapatan cukainya langsung lebih besar, lebih besar dari bahkan dikurangi dengan biaya yang kita bayar. Artinya cuan lah gitu loh. Ekspornya tumbuh 20%. Dan ekspornya tumbuh. Jadi itu kan karena segini ya. Mungkin Prof Didi ya. Saya tuh kadang-kadang mikir apa mungkin karena di kita ya. Di kita tuh budaya anti korupsi. Jadi artinya memahami benturan kepentingan itu sangat tidak ada dalam budaya. Budaya kita malah pro korupsi karena kan harus kasih sajen, harus kasih upeti. Itu gini, masalah berat dari bangsa ini itu adalah masalah institusi. Institusi apa orang? Yang institusi plus orang. Ya, yang pemenang Nobel Acemoglu dan juga Olsen tuh bikin buku udah 30 tahun lalu, The Rise and the Decline of the Nation. Nah, inti dari buku yang ratusan halaman itu cuma satu, adanya distributional coalition. Jadi orang itu di koalisi kecil itu, oligarki segala macam mendistribusikan ke yang lain, ada kickback, ada ini macam-macam, ke politik masuk sehingga tidak efisien, at the cost semua orang. Nah itulah bedanya Korea sama kita, institusinya Korea dan kita kan sama 7 bulan. Sekarang mereka sudah 30. Tapi kan kalau di Korea hampir semua mantan presidennya masuk penjara kan. Artinya mereka punya ketegaan gitu loh. Itu soal politik, soal lain. Tapi intinya dia punya institusi yang kuat, efisien. Karena kita ini kan permisi. Makanya itu tadi kan kalau kuat tuh artinya kan tega kan. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, mencuri uang ya ditindak keras gitu kan. Iya, hukum salah satu pilar institusinya hukum. Tapi kalau hukumnya didagangkan kan repot juga. Itu problemnya. Makanya kita cuma 4.000, 5.000 income-nya seperti itu. Sehingga institusi ini harus dibenahi. Nah, Pak, jadi menurut saya kembali ke ini ekstrim aja ya. Seperti karena Pak Prabowo kan juga tahu di era Orba. Mungkin kita tes itu pajak kita liburin dulu setahun, diganti sama satu perusahaan profesional, langsung kita lihat hasilnya beda nggak? Supaya ada benchmarknya gitu loh, bahwa sebetulnya kalau institusi ini dijalanin secara benar, kalau sekarang langsung naik. Saya, Pak, kalau saya menyinggung tadi, ada juga Ace Magnus sama Jim Robinson juga Why Nation Fail, sama itu pendekatannya. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah institutionalism, Pak. Jadi ada rule of the game di masyarakat yang membuat orang itu terpengaruh untuk melakukan tindakan ekonomis yang baik atau tidak, mau bayar pajak apa tidak. Nah ini institusi yang sifatnya politik tanda kutip dan ekonomis ini harus segera diganti, harus diganti. Jadi kalau saya tadi mengatakan bahwa mungkin saatnya sekarang kita ini sudah punya cukup banyak di lapangan orang-orang yang hebat, tinggal lagi kepemimpinan menurut saya yang bisa mendrive itu, yang memaksakan, yang tidak takut. Tentu tidak takut ini lagi-lagi harus kembali kepada Bapak Presiden. Itu sebabnya badan ini harus di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Tapi ada satu Pak kelemahan kalau menurut saya, kalau hanya disebut badan penerimaan negara saya khawatir tuh nanti jadi kesannya jadi badan tukang palak gitu ya Pak. Kenapa? Kenapa gini? Saya kasih cerita. Kalau di Amerika, kalau di Amerika, saya waktu jadi mahasiswa di Amerika, saya tuh melihat IRS tuh sebagai sesuatu yang bagus. Karena sebagai mahasiswa, saya itu dianggap di bawah garis kemiskinan. Jadi setelah saya mengisi
surat pajak saya, nggak berapa lah, dalam tempo 2 minggu saya dikirim uang sampai ribuan dolar. Karena dianggap ini saya tuh orang miskin yang harusnya malah dapat gitu. Sehingga kan di Amerika itu kan harus semua orang harus ngisi. Nah sekarang kita kan bagi bansos nggak ada kaitannya dengan SPT ya. Harusnya kan menurut saya pajak itu semua orang termasuk yang miskin membuat SPT sehingga dari SPT-nya itu ketahuan dia orang miskin sehingga justru perlu dapat bantuan dari negara ya. Dengan begitu maka sistem pajak itu bukan tukang palak, tapi pajak adalah distribusi dari yang kuat berlebihan kepada yang kekurangan ya. Nah kalau sekarang kan enggak Pak, malahan ada kelihatannya pajak cuma mau cari orang yang punya SPT yang ini deh, yang apa, yang berburu di kebun binatang. Yang kira-kira bayar pajaknya gede. Dia malas ngurusin yang bayar pajaknya rendah. Bahkan sekarang kan dikasih kalau pensiunan udahlah nggak usah ditanya-tanya pensiunan, nggak usah bikin SPT. Padahal Pak kalau dalam konsep distribusi justru pensiunan itu harus ngisi supaya ketahuan kalau dia jadi miskin, maka dia bisa dapat bantuan. Masukkan ke badan baru nanti. Iya. Saya kira betul kan Pak? Betul sekali. Jadi jangan terkesannya ini cuma badan pemalak gitu loh. Tapi ini adalah badan keadilan. Saya setuju. Iya keadilan kan? tadi. Ya. Betul nggak Pak? Betul. Tapi dari segi itu kalau dia mendistribusikan subsidi ya lebih repot. Itu kan bukan subsidi, artinya memang orang itu kan kalau orang miskin itu menurut konstitusi menjadi tanggungan negara kan. Jadi kalau dia memang melaporkan ternyata dia miskin, nggak usah lagi bikin kementerian sosial mengecek, langsung aja ditransfer gitu. Seperti kalau di Amerika bisa gitu, kenapa di Indonesia nggak bisa? Apalagi di Amerika zaman saya kuliah dulu kan di sana tahun 90 komputernya masih lemot, masih apa. Dengan sekarang kan dengan syarat kalau yang kaya nerima subsidi kriminal. Sekarang subsidi pupuk diambil perusahaan. Justru itu kalau di Amerika, saya lihat kalau di Amerika ada 2 kejahatan yang kalau diproses hartanya langsung disita dan dalam 6 bulan dilelang. Pertama ada pajak, kedua adalah narkoba. Jadi kalau mereka kan sistemnya ngisi, tapi begitu diperiksa ketahuan, suruh bayar sama dendanya, nggak bayar langsung diambil barangnya dalam 6 bulan dilelang. Gitu. Nah, narkoba juga sehingga di California kita bisa beli mobil-mobil mewah murah itu dari pelelangan di situ. Nah di kita tuh kan sebetulnya bisa gitu dan nggak perlu kan cuma berapa orang aja diperiksa ketangkap langsung dihukum pasti efeknya besar. Deterrent efeknya besar. Iya. Tapi kan itu jadi bagus Pak. Jadi pajak itu bukan negara meres orang enggak, tapi negara membantu mendistribusikan dari yang berlebih kepada yang kekurangan sehingga menjalankan amanat konstitusi gitu kan bahwa orang yang fakir miskin itu ditanggung negara. Ditanggung negara bukan negara ngambil uang dari kantongnya, tapi negara itu ke orang-orang yang kaya tuh tanggung jawab juga lah, uangnya langsung disalurkan ke sana gitu. Dan itu memang tugas negara Pak, tidak saja stabilisasi tapi distribusi. Jadi itu harus memang dilakukan. Ya, jadi praktis ini setelah kita ngomong sebentar nih, Mas Agung masih pro nih ya, ada terpisah gitu ya. Insya Allah. Kalau Pak Prof. Saya kalau memang punya niat harus segera, sudah terlambat kalau tidak dilakukan dengan segera. Sebab kalau yang ada sekarang, orangnya sekarang, isu sekarang, gaulnya sekarang, ya nggak akan jadi apa-apa. Dan kalaupun diputuskan sekarang, perlu waktu paling nggak setahun hanya untuk persiapan institusi ya. Pada masa transisi yang Dirjen Pajak bekerja, pada waktu ini jalan. Karena kan seperti Bank Indonesia jadi mandiri kan jalan juga. Tapi untuk baru kasus saya KPPU yang perlu waktu lama. Nah itu baru kan. Jadi saya kan komisioner pertama di KPPU belum ada sama sekali nol. Belum ada gedung, belum ada orang, belum ada apa-apa. Ya perlu setahun. Tapi kalau yang sudah ada, yang ada bekerja, langsung nanti yang baru langsung baru. Menurut saya kalau sudah lewat 100 hari udah telat. Berarti sudah mikirnya sudah tell me. Jadi tapi apa hambatannya sih sebetulnya kalau yang Prof Didik dengar? Hambatannya itu ya collection ya institusi, tetapi sebenarnya ini pajak ini kan adalah derivatif dari
strategi ekonomi. Kalau Mas Agung tadi, kalau tidak ada ekonominya tidak 8% ya nggak bisa pajaknya. Nah, sekarang saya mau nanya. Leakages itu kan berarti ada resource keluar, ekonominya dikempes. Ekonominya kembangkan dulu baru ditarik. Itu. Nah, makanya saya lihat ya, kalau kita lihat dari apa bedanya negara maju yang demokratis dengan yang tidak ya, kan antara lain adalah rasio pajak. Ya. Di mana orang kalau di negara-negara Skandinavia bisa 40% gitu ya. Bahkan di Cina aja udah ngakunya paling nggak 20% ya. Australia 30%. Kita pernah berapa belas, sekarang cenderung malah turun ya. 10 ya. Nah, itu kenapa gitu kalau menurut demokrasi tidak jalan. Kelompok kelas menengah dan masyarakat kalau ditagih pajak tidak konsen terhadap demokrasi. Sehingga sekarang orang bayar pajaknya juga termasuk yang kelas atas juga ya tipu-tipu. Ya karena mereka sering orang itu kalau ditanya ngomong gini. Coba sekarang Pak Jokowi ini merusak institusi gak karu-karuan, kan nggak ada yang protes. Nggak dikaitkan dengan pajak, nggak ada kan. Di sana saya bayar pajak, saya dan harus diakui Pak Harto dulu lebih menghargai pembayar pajak ketimbang pemimpin kita sekarang kan. Dulu mereka yang bayar pajak paling besar diundang kan makan malam di istana gitu. Sekarang diperesin. Ya, kalau sekarang takut mereka ketahuan bayar pajak tinggi. Akhirnya seperti Aguan ngomong. Akhirnya. Enggak, dan terus terang saya juga ngomong sama teman-teman yang kita anggap berlebih lah kayaknya. Mereka juga mengeluh. Mereka selalu bilang, "Pak, saya sekarang daripada bayar pajak dikorup lagi karena kan ada kasus banyak seperti siapa tuh yang udah ditahan masih nonton tenis lagi. Zaman dulu Golkar, Novanto. Golkar ya, dan segala macam ya. Tapi mendingan saya bikin yayasan, saya langsung CSR, sumbang ya gitu ya. Itu jadi antara lain mungkin karena yang disuruh ya itu tadi kesan bayar pajak tuh yang dikejar-kejar harus punya SPT itu yang dianggap akan bayar. Tapi pajak tidak mau mengejar orang-orang yang mungkin harus dibayar oleh pemerintah. Iya kan, harusnya kan dibikin sistem pajak UKM gitu misalnya. Loh kalau dia memang miskin, dibantu, kenapa harus dibantunya lewat subsidi BBM, lewat subsidi macam-macam bansos, langsung aja kan. Yang lewat kadang-kadang salah sasaran lagi Pak ya. Iya. Ya dari barang ke orang itu lebih bagus. Iya kan, jadi langsung aja kan dia kayak subsidi pupuk 30 triliun. Itu padinya nggak naik-naik. Iya, jadi kan sebetulnya perusahaan semua. Jadi kan kalau kita asumsiin lah sekitar ada 50 juta keluarga di Indonesia, yang harusnya diutamakan adalah Ditjen Pajak memastikan 50 juta keluarga ini punya NPWP dan tiap tahun kita lihat memberi mengisi ya dan diperiksa, bahkan kalau perlu saya kira ada beberapa negara bagian itu NPWP-nya itu kalau masukin ada kayak door prize-nya lah, mungkin berapa miliar gitu, supaya orang sekarang kita lihat kan daripada dia beli judol, mendingan dia isi SPT, siapa tahu beruntung bisa dapat 1 miliar misalnya gitu kan, itu kan lebih baik gitu. Mekanismenya belum ada, dibikin kan. Ya bisa dibikin gitu kan. Nah, tapi mungkin itu gampang, bisa kerjasama sama POS, sama BRI itu. Ya, dan itu memang apakah karena Kementerian Keuangan itu begitu besar, begitu banyak yang diurus, akhirnya tidak terpikir. Mungkin kalau ada badan yang tiap hari dikejarnya gitu, itu mungkin dia bisa punya ide-ide baru untuk. Hasim sudah ngomong, sebenarnya niatnya sudah ini, tapi mungkin terhambat konflik dengan Kementerian Keuangan, nggak tahu. Tapi Kementerian Keuangan tuh keberatannya sebetulnya apa sih? Karena kan, kekuasaannya berkurang. Ini kan presiden dong, masa harus nunggu. Presiden sama menteri kan nggak bisa. Saya sepakat itu, tapi maksud saya dalam hal ini kita ingin ngelihat masalahnya gitu ya. Misalnya kalau Menteri Keuangan itu tidak ingin ada dipisahkan, itu alasan birokratisnya itu apa? Itu natural dong ya. Kalau birokrasi dan politisi menteri itu kan teorinya empire builders. Kalau empire-nya dikira pasti keberatan. Itu otomatis biasa. Tapi dengan argumen yang ada, presiden punya kuasa, udah jalan. Cuman sekarang terlambat, harus segera. Kalau tidak ya sudah hilang 3 bulan, 6 bulan hilang. Tapi gini, karena Prof Agung udah pasti pro ya. Saya sekarang kan yang lebih. Kalau saya rasional saja. Ya rasional. Tapi kalau menurut saya itu indifferent, bukan indifferent, artinya dua kendaraan ini sama-sama
sama-sama ada argumennya. Jepang kan sama dan kita, tapi efisien. Kanada, Australia efisien kita. Sekarang kita ingin punya spirit baru, oke pindah, spiritnya baru. Nah itu penting. Tapi yang penting kan sebenarnya gini, udah kelihatan trennya stagnan, bahkan cenderung menurun. Nah artinya kan something harus ada yang ada. Nah apakah yang harus dilakukan itu dengan memisahkan atau enggak? Tapi ini pertanyaannya, sebetulnya normalnya harusnya rasio pajak kita berapa? Lah dulu kita pernah 13-14%. Yang seperti Thailand sudah bisa 17%. Ini ketika kita rasio pajak dalam arti kata di luar PNBP ya? Ya, tax ratio ini Pak. Tax ratio murni ya? Karena kan kadang-kadang kayak cukai rokok dimasukin itu jadi lain. PNBP dimasukkan ya. Jadi harusnya kita sekitar... harus belasan persen, tidak 10% seperti sekarang. Kalau naik 3, 4%, 5% itu sudah prestasi. Karena kan zaman Pak Harto APBN-nya kan 80 triliun. Dengan kurs waktu itu kan. Sekarang sudah ribuan triliun. Kan sebenarnya sudah bagus, cuman dibanding negara lain masih belum optimal. Tapi saya tuh terus terang agak ragu ya melihat data di zaman itu. Karena di zaman itu kan PNBP migasnya tinggi sekali. Ya. Sehingga saya kok nggak yakin kalau di zaman Orde Baru itu PNBP-nya ditarik keluar dari tax ratio. Ya itu kan hasil dari industri kan. Itu kan industri. Begitu juga sekarang ada industri kan. Industri kan tarik juga sama. Artinya tidak sesuatu yang baru. Perhitungannya tidak juga beda kan. Nah sekarang saya mau tanya sama Pak Prof Agung ya. Karena kalau kita lihat Oxfam ya misalnya mengeluarkan kan 4 orang terkaya Indonesia itu kekayaannya sama dengan total 100 juta orang yang di bawah. Kekayaannya menurut Oxfam ya. Nah kalau kita lihat, artinya kalau pakai sebenarnya 100 juta orang terbawah itu mungkin harusnya taxnya negatif malah. Nggak bayar pajak tapi malah subsidi. Terima pajak ya. Nah jadi sebetulnya kalau ingin meningkatkan pendapatan pajak negara, itu kan sebenarnya compliant dari yang orang-orang kaya itu ya. Nah tapi kalau kita lihat faktanya dari kantor pajak besar, mereka bayarnya hanya 10%. Iya kan? Sementara anak buahnya bayar 35%. Itu yang harus diperbaiki. Nah ini gimana nih menjelaskan ini? Itu tidak perlu dijelaskan, itu harus dibalik itu segera. Jadi orang-orang yang super kaya tadi harus bahkan bila perlu di atas 35%. Supaya bisa cross subsidi kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi, atau perlu kita terapkan pajak warisan? Memang inherited tax memang ada sebetulnya. Tapi juga, wealth tax maksud saya. Pajak. Wealth tax juga sebetulnya ada. Itu kan hanya PBB aja kalau di kita. Harus kita pertajam kembali. Tapi intinya jangan menaikkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang rakyat kecil harus masih mikir besok makan apa. Tapi orang-orang kaya, super kaya ini harus bahkan bila perlu di atas 35%. Ada di dalam sedikit teori perekonomian ada yang namanya automatic stabilizer. Itu negara-negara banyak yang menggunakan itu. Pada saat ekonomi booming, orang-orang super kaya itu dinaikkan bracketnya tidak 35%, bahkan 40%. Tapi begitu slow down ekonominya, contraction itu, dia turun lagi ke bracketnya, tapi uang lebih itu disubsidikan kepada unemployment, mereka-mereka yang nganggur. Ini yang namanya automatic stabilizer. Kalau saya justru melihatnya gini, kalau lihat ketimpangan di Indonesia ya, sama kan sebetulnya ada teman kita yang lebih parah daripada Indonesia. Rasio pajaknya itu India, kalau nggak salah dia cuma 6% malah rasio pajaknya ya. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan begini, kalau saya lihat bahwa keadaan 4 orang terkaya Indonesia kekayaan lebih dari 100 juta gitu kan, apakah bisa pajaknya 4 orang terkaya ini menutup kebutuhan 100 juta orang yang paling miskin di Indonesia kan? Itu kan jadi pertanyaan. Nah tapi kalau kita lihat sumber kekayaan orang-orang super kaya di Indonesia, kalau kita lihat kan kecuali mungkin di beberapa ya, kalau rokok sih menurut saya udah oke lah. Rokok cukainya tuh 210 triliun kemarin ya. Itu lebih besar daripada biaya BPJS lah. Ya. Bisa ditingkatkan. Jadi artinya menurut saya kalau dari unsur tembakau dan cukai ini udah membayar lah mereka. Tapi kalau unsur nikel, batu bara ya, itu kan menciptakan orang-orang super kaya di Indonesia. Kenapa nggak
pemerintah memfokuskan daripada mencoba narik, kalau pakai pajak pertambahan nilai kan semua orang yang belanja kena nih. Kenapa nggak ke nikel, ke itu kenakan pajak ekspor seperti di Kami kira harus ke sana itu. Tapi berani nggak? Pajak ekspor dan royalti. Itulah, iya betul. Royaltinya kecil. Karena sekarang roda pemerintahan ini 87% dari penerimaan pajak yang belum menyentuh terlalu banyak. Semua itu. Nah, saya bingung. Saya ini angka ya, kita bicara angka ya. Kita lihat angka tahun lalu lah, realistis. Pajak cukai rokok itu 210 T. Anda tahu nggak, Indonesia itu tahun lalu adalah eksportir batu bara terbesar di dunia. Berapa penerimaan PNBP dari batu bara? Hanya 170-an. Kalah sama cukai rokok. Kan ini menurut saya ada satu yang salah. Ada yang satu yang salah. Kalah dari nikel hanya 170-an. Kalah dari cukai rokok. Jadi bagaimana orang-orang super kaya dari nikel, dari batu bara yang kebanyakan orang asing bayar pendapatan royalti dan sebagainya kalah sama perusahaan domestik rokok. Itu kan sesuatu nggak benar nih. Jadi fokusnya pemerintah harusnya ke sana dong. Memang betul, Pak. Tapi apakah pemerintah berani, karena sepertiga mungkin kabinet kita dan juga anggota DPR kita itu adalah punya bisnis tambang. Kalau lihat pidatonya Bapak Presiden kita kan, kita kalau di backup sama beliau itu nggak ada masalah itu menurut kami. Kita harus sentuh itu orang-orang super kaya. Jadi artinya kalau ada nih badan penerimaan negara, data-data seperti ini harusnya masuk DPR, dijadikan kesimpulan, rekomendasi. Tapi kalau DPR-nya yang punya tambang itu gimana? Ya masalah demokrasi kan kalau gitu. Masalah demokrasi. Nah itu yang Pak Jokowi merusak-rusak demokrasi sekarang ini kan. Nah, mestinya karena kita ambil bagus, masuk rekomendasi, masuk ke pemerintah. Karena kan Prof Agung pasti punya teman-teman yang tahulah tambang batu bara, tambang nikel ya. Kalau kelapa sawit itu ngomongnya kira-kira kalau harganya di atas $600 per ton mereka udah happy lah, ya kan? Jadi kalau untung harganya 1.000 tuh udah ada extra profit. Kalau batu bara itu umumnya kalau di atas $40 mereka udah happy lah. Kemarin sempat $400, bahkan sekarang pun masih 130-an dolar lah ya harga acuan. Nikel itu kalau Vale mungkin 14.000 per ton itu mereka masih oke. Ya, sekarang 17.000 lah. Ya, tapi BUMN kita kurang efisien mungkin 16.000 gitu ya. Nah, tapi pernah harganya 25.000 gitu loh ya. Ya itu tadi stabilizer otomatis. Nah ini kan mestinya niru aja sistem yang di kelapa sawit itu. Kalau harga di atas 10 ada pungutan ekspor sekian, harganya sekian. Sehingga kalau ada harga minyak goreng naik itu bisa ditangani dari dana. Itu kan masalah pengaturan aja. Supaya dibikin otomatis itu. Iya, automatic stabilizer. Tapi yang problemnya karena dibikin discretionary, akhirnya ada orang-orang yang menikmati ini kan. Lalu jadi kasus. Malah bisa masuk penjara gitu. Masuk penjara. Nah, tapi saya setuju. Seandainya lembaga ini benar ya, dia bikin sistem ini otomatis. Jadi tidak kena kasus juga karena aturannya udah jelas. Udah tinggal pakai komputer, harga sekian, tek otomatis, harga sekian, tek otomatis itu. Jadi Hasim sudah ngomong, udah jalan cepat, kalau tidak berat. Nanti kalau mundur-mundur, wah udah hilang, momentum hilang dan udah. Tapi Prof Rami setuju ya. Jangan meningkatkan penerimaan itu fokus pada yang tersebar ke semua orang, tapi kepada yang lagi nerima rezeki besar. Kalau kebijakan itu bukan partai, jadi alternatif biasanya. Alternatif terbaik sekarang daripada sama, go. Kalau ini tidak siap, masuk ke alternatif kedua. Itu aja. Jadi bukan yes or no kayak pemilu. Ini kebijakan saja. Kebijakan itu kan tidak mengenal yes or no, tapi paling tidak ada alternatif. Nah, tapi ini dua profesor, ini pertanyaan buat dua profesor. Kalau kita belajar makroekonomi Amerika, ada yang namanya kebijakan tingkat inflasi yang keseimbangan lah antara inflasi dengan pertumbuhan. Equilibrium, ya kan? Equilibrium. Kalau di Amerika inflasi sekarang berapa?
adalah angkanya gitu ya. Kalau di Indonesia ada nggak angka yang kira-kira antara inflasi dan pertumbuhan ini yang optimum? Karena kan selalu masalah dari dua paham politik. Ya. Kalau partai pengusaha, dia kan tidak suka inflasi tinggi karena kalau inflasi tinggi modalnya dia tergerus. Tapi kalau partai yang para buruh, dia nggak apa-apa inflasi tinggi karena artinya growth tinggi. Kalau growth tinggi kan ininya juga wage-nya naik terus gitu ya, sehingga mereka untung gitu loh. Nah, tapi kan harus ada keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan para pekerja ini sehingga pertumbuhannya masih oke, tapi inflasinya masih terkontrol. Nah, kalau di Indonesia sudah ketemu nggak rumus NAIRU kalau bahasa Amerikanya ya, Enggak, di Indonesia itu tidak ada perbincangan teknokratis seperti itu. Bank Indonesia itu ditugaskan dengan undang-undang baru untuk jaga nilai rupiah. Pertama terhadap barang inflasi tidak boleh tinggi. Inflasi itu kalau sudah lebih 10% itu kacau. Ya enggak, menjaga nilai tukar terhadap mata uang lain itu. Sementara tugas untuk pertumbuhan ekonomi tugas pemerintah, Kementerian Perindustrian. Nah, perbincangan akademik tentang itu sejauh ini tidak terlalu terlalu di ini. Dan mestinya ini ya, dibedakan antara inflasi yang basic ya, makanan food inflation sama yang tidak terlalu penting ya. Kalau di kita kan dengan persentasenya yang dikeluarkan. Padahal kan sebenarnya harus ada benchmark lagi yang menyangkut basic sandang pangan tuh harusnya itu yang dijaga stabil kan. Itu yang dijaga sekarang. Yang di luar itu ya itu naik terus ikut aja pertumbuhan ekonomi. Saya mau nambahkan yang equilibrium tadi. Ya, tentu seperti Pak Didik mengatakan sebelum ada diskusi-diskusi yang membicarakan mengenai teknokratik, mekanik daripada keseimbangan tadi. Tapi kenyataannya sekarang inflasi kalau di set 2,7%, sementara interest rate 7,2, ini dispersinya terlalu besar. Itu menunjukkan apa? Investasi di Indonesia itu berisiko. Karena berbeda sekali ini. Ya, artinya investasinya padat modal bukan padat karya kan. Karena itu harus dirapatkan ini dan dicarikan equilibriumnya, itu yang diskusinya saya kira harus mulai diadakan itu Pak. Iya. Karena kan selalu kalau di negara maju itu diskusinya selalu kalau pajak terlalu tinggi nanti malahan pertumbuhan ekonominya turun, ya kan? Tapi kalau pajaknya direndahkan bisa meningkatkan konsumsi, growth-nya naik, tapi mungkin yang kaya jadi jauh lebih kaya dan yang tengah. Jadi kan mencari keseimbangan dari semua itu. Ya, setuju. Tapi growth 8% itu mungkin. Susah, sulit. Ya, kita kalau memang badan itu harus ada, ya memang tugasnya harus mengamankan inisiatif presiden betapapun susah tadi. Kita tugasnya harus memang mengamankan bagaimana. Tapi boleh nggak ya kita belajar dari pengalaman 10 tahun pemerintahan kemarin ya. Dan kita harus akui kan yang jadi masalah tuh masalah hukum makin tidak bisa tidak ada kepastian. Kalau masalah hukum itu bermasalah, kan investasi, apalagi investasi tidak akan masuk kecuali investasi black money ya. Ya, kalau kita lihat dua negara yang tidak punya sumber daya alam, tapi bisa maju pesat dan jadi kaya, itu kan kalau kita lihat Singapura sama Hong Kong. Singapura itu bahkan air aja nggak cukup kan, air bersih. Dari Malaysia. Tapi dua aja modalnya, yaitu sistem hukum yang pasti dan pelabuhan yang efisien. Akibat sistem hukum yang pasti dan pelabuhan efisien, dia menjadi financial center gitu. Apa kita nggak bisa belajar dari itu? Betul. Saya punya keyakinan 8% bisa tercapai kalau sistem hukum kita jadi seperti Singapura. Setuju nggak, Prof? Tapi sistem hukum kan jangka panjang. Sekarang yang relatif stabil itu hukum di bidang keuangan. Perbankan ini kan juga bisa diikuti-ikuti. Dengan reformasi dan jatuh kemarin, sekarang perbankan sudah ketat sekali. Nggak mungkin meskipun presidennya kuat mengubah perbankan, justru berbalik kepada dia sendiri. Sekarang di lapangan, di investasi, yang di daerah itu kan masih berat. Untuk bisa 8% dengan memperbaiki hukum itu bukan jangka pendek, jangka panjang. Ya, tapi kan justru investasi yang besar-besar itu nggak
kan hanya masuk untuk jangka panjang, nggak ada investasi besar masuk untuk jangka pendek, betul kan? Ya, jadi kalau mau mengharapkan investasi besar masuk, maka itu adalah berarti investasi yang berpikir jangka panjang. Nah, tapi investasi jangka panjang seperti IKN lah contohnya, kan nggak bisa masuk karena tidak ada kepastian. Tapi kalau jangka panjangnya pasti, maka investasi besar akan masuk, betul nggak? Begini, yang realistik itu sebenarnya untuk tumbuh 8% itu target saja. Sekarang misalnya 5%. Nanti pada tahun berikutnya itu 5,7, itu sudah satu prestasi. Nanti tahun berikutnya 6,5, 6,2, ya nggak? Ya, betul. Pada zaman SBY dengan bantuan sumber daya alam komoditi, sempat 6,5%. Ya. Jadi bukan tidak mungkin, tapi ya susah. Yang menetapkan target itu tidak terlalu ngitung dengan bagus atau pengaruh Pak Prabowo dalam diktum politik. Tapi kan hitung-hitungan kita kan nggak bisa begitu. Karena saya lihat India sanggup loh. Tahun lalu India itu 8,2%, Prof. Ya, di India itu masih banyak sektor-sektor yang masih perawan, dan ketika perawan itu ya seperti di Maluku ada sektor itu tumbuh 12%, tapi sektor itu saja di daerah itu saja tumbuhnya belasan persen memang. Tapi kan tidak kena kepada rakyat. Tapi untuk bisa secara keseluruhan kan tidak bisa. Ya sekarang yang kecil-kecil seperti Filipina udah bangkit lagi ya, kemudian Laos segala macam itu di daerah kita pertumbuhannya tinggi. Saya kasih contoh lah, misalnya Jakarta aja nggak usah jauh-jauh. Ini kan ada rencana membangun giant sea wall, bendungan laut yang besar. Itu biayanya kan 700 T kira-kira ya. Itu investasi besar. Tapi itu kan kembalinya dalam tempo panjang juga kan. Tapi kalau di kita nggak ada kepastian hukum, siapa yang mau investasi di bendungan laut ini, ya kan? Sebenarnya fondasi hukum di bidang investasi itu sudah setara dengan negara-negara lain. Saya nggak setuju, Prof. Kenapa? Bisa kita buktinya mana ada investor asing yang mau menyelesaikan kasusnya dengan pengadilan Indonesia, pasti dia disaik di Singapura arbitrage, ya kan? Arbitrase, Bahkan perusahaan Indonesia kalau kita lihat Gojek, GoTo apa segala pun yang itu pasti settlementnya di Singapura. Jadi sekarang perusahaan asing itu yang diadili bukan perusahaan asing, perusahaan Indonesia. Ya, betul. Jadi semua asing itu masuk ke Indonesia menjadi perusahaan Indonesia, berbadan hukum Indonesia. Kita tidak mengadili perusahaan asing, enggak. Semua perusahaan asing itu wajib. Jadi di undang-undang itu termasuk undang-undang yang lain, yang investasi ini wajib jadi badan hukum Indonesia. Betul. Jadi dia badan hukum Indonesia yang dari badan hukum Indonesia, tapi investasinya dari asing. Kita tidak mengadili yang pusat. Ya kasus itu saja begitu. Ya, tapi kalau ada umumnya investor asing itu hanya mau menanam dan berpartner dengan pengusaha Indonesia kalau settlementnya itu di luar Indonesia kan. Begitu dong. Di Amerika kan diadili di Amerika kan, nggak mungkin. Kita punya Jepang punya di Amerika, diadili di Amerika, sama aja. Enggak, kalau di Amerika kan gampang. Kita juga boleh milih gitu. Kalau di Amerika kan bahkan ada asuransi pemerintah. Kalau misalnya perusahaan Indonesia ngemplang perusahaan Amerika dimanapun di dunia disita hartanya kan. Dikejar, betul. Kalau di kita kan kita udah menang di pengadilan pun sudah ingkrah. Apa bisa menyita barangnya? Iya, itu kan kepercayaan hukum lalu. Ya, saya level undang-undang. Level implementasi dan environment itu lain lagi. Enggak, maksud saya, kalau implementasi hukum itu tidak jalan di Indonesia, kita nggak bisa kan ngarepin bahwa akan ada investasi besar. Dan kalau nggak ada investasi besar, sulit untuk ada pertumbuhan. Peraturan di bawahnya bertentangan dengan hukumnya atas itu. Jadi itu yang harus diperbaiki. Maksud saya ingin mengatakan, saya sebagai pembuat undang-undang, ketuanya dulu, itu sudah setara dengan negara lain. Saya sebagai ekonom bisa bertanggungjawabkan. Memang ada Stiglitz itu yang melakukan kritik. Boleh kita berdebat waktu itu kan. Waktu itu. Tapi maksud saya begini, ya enggak. Antara konsep dengan kita ini sudah banyak yang pintar. Dulu kan Wijoyo saja. Sekarang di DPR itu dokter-dokter dari Eropa udah banyak, sudah ngerti juga hukum-hukum negara lain. Sekarang problemnya adalah kultur. Jadi kalau hukumnya dan pelaksanaan. Dan banyak peraturan pemerintah itu yang bertentangan dengan undang-undangnya. Ya, dan saya ingat dulu ada hakim senior Inggris zaman abad 18 bilang, berikan saya undang-undang yang bagus, tapi hakim-hakim yang saya tidak bisa
memberikan keadilan. Tapi berikan saya undang-undang yang buruk, tapi hakim-hakim yang cakap, saya sanggup memberikan keadilan. Buruk-buruk semua. Kan sudah buruk-buruk semua, akhirnya kita ketahuan. Oke, jadi waktunya udah habis ini kelihatannya. Tapi boleh nggak kita simpulkan ya kira-kira? Kalau Prof. Agung jelas lah, ini memang karena keadaan begitu-begitu saja ya, harus ada perubahan, dan perubahan itu adalah membuat badan tersendiri dan untuk penerimaan negara. Dan harus ada keberanian mencoba ya. Kalau Prof. Didi ya open mind aja ya. Enggak, tidak coba-coba. Kalau ini keinginan presiden, janjinya presiden, jalankan segera. Dan ada konsekuensinya, ya enggak? Nah, kalau tidak berani melaksanakan, jalankan yang ini lebih efisien. Tapi kalau tidak ada perubahan kan nanti itu pendapatan begitu aja. Itu problemnya. Jadi problemnya. Tapi at the end kita ekonominya harus tumbuh. Itu yang paling penting, dan itu diperlukan strategi yang sebenarnya modelnya sudah banyak. Finlandia dari hutan diekspor, Jepang, Korea itu semuanya banyak yang dicontoh. Dan kita sudah pernah juga tumbuh 7-8% itu bukan tiba-tiba jadi, ada strategi. Mereka teknokratnya pada waktu itu melakukan upaya. Dan itu jalan gitu. Dan negara India pun bisa 8% ya. Vietnam bisa. Jadi kalau mereka bisa, Indonesia harusnya bisa. Oke, dengan pesan yang positif seperti itu, optimis. Insya Allah. Dengan berani menghadapi risiko. Walaupun senior harus optimis. Harus optimis ya. Dan berani ngambil risiko ya. Oke, jadi Mas Topo, Mbak Topo, ini tadi pembicaraan kita tentang rencana pemerintah sebetulnya rencana Presiden Prabowo saat menjadi calon presiden untuk membangun sendiri lembaga penerimaan negara supaya lebih fokus. Tetapi dalam realitas politik kemudian ternyata ini kelihatannya tidak jelas ya. Apakah akan tetap di bawah Kementerian Keuangan atau tidak. Dan tadi kita mendengarkan pendapat Prof. Agung jelas mengatakan ya kalau selama ini toh tidak naik bahkan cenderung turun, ya harus ada keberanian mengambil keputusan sesuatu yang berbeda ya. Sementara kalau Prof. Didi juga sepakat dengan itu, cuma ya putusin, jangan ngambang ya. Tidak mengambil keputusan itu lebih buruk daripada keputusan yang salah. Kira-kira gitu ya kalau teori manajemennya ya. Jadi ya mungkin kalau kepada Pak Prabowo kira-kira dua profesor ini bilang ya sudah, kalau merencanakan mau membuat satu lembaga baru, segera saja jalankan dan transisinya disiapkan dengan baik dan disiapkan rambu-rambu, kelihatan akan memburuk atau enggak ya. Dan kalau soal keberanian, mungkin dari semua kritik kita pada Pak Harto, kadang-kadang perlu juga dipikirkan keberanian beliau dulu. Kalau perlu itu semua bea cukai dirumahkan, diganti dulu dengan SGS, perusahaan asing, supaya tahu sebetulnya harusnya potensinya berapa sih gitu ya. Jadi kalau hal itu pernah kita lakukan dan ternyata risikonya so far no problem. Pertumbuhan naik 20% ya, Prof dulu. Ekspor. Ya ekspor naik 20%. Jadi kalau sudah ada contohnya, jadi tinggal kalau kata Pak JK dulu, ya lakukan saja, gitu ya. Oke, lebih cepat lebih begitu baik. Aja pesannya, lebih cepat lebih baik katanya. Oke, terima kasih Mas Topo dan Mbak Topo. Sorry agak sedikit jelimet ya, namanya ekonom ya, karena kalau ada dua ekonom paling nggak ada 3 teori. Tapi nggak usah khawatir, yang penting bahwa niat kita baik dan kita kalau mau maju harus ngambil risiko, dan kadang-kadang kita bisa terbentur, tapi kita jangan lupa petuah menarik dari almarhum Tan Malaka ya. Kadang-kadang untuk maju itu kita harus terbentur, baru terbentuk. Oke, bye-bye semuanya.